berbagi kebaikan. Sahabat yang dirahmati Allah, saya siang ini berada di Masjid Raudhatul Jannah di bilangan Cimanggu, perumahan cukup terkenal di Kota Bogor. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sedikit tentang hadis Rasulullah SAW, yaitu ada 7 golongan manusia yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang dalam memimpin sesuai dengan amanat dia berlaku adil. Dia menempatkan porsinya pada tempatnya. Dia menempatkan anak buahnya, stafnya dalam porsinya, bukan karena suka, tidak suka, dan lain sebagainya. Itulah imam adil. Yang kedua adalah syafun nasyafi ibadatillah. Yang kedua adalah seorang pemuda yang dalam kehidupannya selalu menyibukkan diri menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tergiur untuk melakukan keburukan. Dia tidak tergiur dengan melakukan kemaksiatan. Yang ada dalam dirinya adalah bagaimana dia bisa beribadah dan mengabdi kepada Allah. Dia berbakti kepada orang tua. Dia melakukan apapun terhadap makhluk dengan berbuka. Yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya selalu tertaut dengan masjid. Yang ada dalam benaknya, masjid adalah tempat dia bersujud. Masjid adalah tempat dia berpasrah diri kepada Allah. Orang seperti inilah yang kelak akan mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Yang selanjutnya, hadirin, adalah seorang yang mencintai karena Allah. Dia cinta kepada siapapun. Dia mencintai pekerjaannya semata-mata karena Allah, bukan karena hal lain. Yang ada dalam dirinya adalah bagaimana dia melakukan sesuatu karena Allah. Dia benci, dia cinta dengan apapun dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah, orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah adalah seseorang yang memiliki potensi untuk melakukan maksiat dengan perempuan. Dia menghindar. Ada potensi dia melakukan kesenangan dengan perempuan yang bukan haknya, tapi dia menghindar. Yang terakhir adalah seseorang yang selalu menyendiri, berpikir kepada Allah. Dia berpikir dengan Allah di tempat-tempat yang sunyi yang sekiranya orang lain tidak pernah memujinya, sekiranya orang lain tidak melihat untuk memujinya. Dia zikir karena Allah, dia ingat karena Allah, bukan karena supaya diambil mantu oleh siapapun atau diangkat sebagai jabatan dalam posisi tertentu. Dia zikir, dia ingat kepada Allah semata-mata karena mengharap ridha Allah. Demikian pemirsa, sahabat semua, semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.